Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kebaktian online. Bapak Ibu sekalian yang di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menghadap pada Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya sebab Tuhan memimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa, teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita masuk ibadah. Saudara sekalian, kita hari ini di dalam ibadah ini kita akan juga memperingati akan Parents Day, merayakan Parents Day. Oleh sebab itu, jika saudara di rumah, alangkah indahnya juga jika saudara boleh beribadah sebagai satu keluarga. Mungkin anak-anak yang remaja atau pemuda boleh berkumpul bersama-sama, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah seisi keluarga boleh belajar dari firman hari ini dan bertumbuh di dalam akan firman Tuhan. Dan bagi mereka yang belum ada anak-anaknya, boleh dipanggil pada saat ini berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Mari kita menyiapkan hati kita bersaat teduh, menenangkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita dapat sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan benar. Mari kita bersaat teduh. Ibadah kita pada hari ini kita adakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan ketika kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin.
Ayat panggilan ibadah, Mazmur 29 ayat 1 sampai 2 berkata, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari jemaat dimanapun Anda berada saat ini, kita mau memuliakan Tuhan kita mau puji dan tinggikan Dia. Mulia bagi Allah. Dengan segenap suara kita katakan, mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, genap penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Mari jemaat sekalian di rumah, kita dengan penuh suara kita katakan, darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semua. Katakan pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, genap penebusan mulia. Dengan segenap suara katakan, pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, 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 umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu hari ini. Kami dapat beribadah bersama walaupun terpisah jarak, namun hati kami disatukan saat ini di dalam ibadah. Tuhan, berikan kepada kami konsentrasi dan hati yang sungguh untuk memuji dan memuliakan Engkau, sehingga kami terus dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Tuhan berkati semuanya agar hidup kami tidak menjadi sama lagi dan selalu disegarkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita mau membacakan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Jemaat sekalian bacakan ayat yang genap. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bersama-sama katakan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jemaat dipersilakan duduk. Indah sekali Mazmur pujian hari ini. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, itulah kunci kebahagiaan yang sejati.
Berbahagialah tiap rumah tangga yang mana Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Mari dengan segenap suara dan hati kita jadikan lagu ini inspirasi untuk kita. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Kaulah hadir dan tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagialah rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sidang. Dengan segenap suara kita jemaat di rumah, kita nyanyikan. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, mana suka duka kan dibagi. Ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Di luar Tuhan tidak ada yang dapat memberi berkat penuh. Namun jemaat sekalian yang di rumah, seringkali di dalam hidup kita tidak melibatkan Tuhan. Seringkali di keluarga kita melupakan Tuhan. Kita lupa berdoa, kita lupa melibatkan Dia dalam segala masalah yang ada. Disitulah kita perlu bertobat. Mari kita tenangkan hati kita, tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, putihkan hatiku, sucikan hatiku seputih salju. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku disempurnakan agar rahmat-Mu hidup di dalamku. Hancurkan segala yang kudewakan, segala yang kudewakan. Sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, seputih salju, ya seputih salju. Sucikan hati. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Yesus Tuhanku, ku mohon padamu, di hadapan kaki-Mu ku bertelut. Yesus Tuhanku, ku mohon padamu, di hadapan kaki-Mu ku bertelut. Basuhlah dosaku Tuhan, basuhlah dosaku dengan darah-Mu. Sucikan
salju, Yos putih salju, sucikan hatiku seputih salju. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mohon pengampunan Tuhan. Jikalau selama ini di dalam kehidupan kita, mungkin engkau punya masalah dengan keluargamu, engkau ada dalam konflik dengan suami atau dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan mertuamu, dengan sanak keluargamu. Hari ini kita datang kepada Tuhan, mohon ampun, mohon Tuhan berkenan untuk memulihkan kembali kehidupan keluarga kita. Mohon Tuhan untuk memberikan kesempatan sekali lagi, sehingga jalinan kasih yang selama ini sudah terentang begitu lebar, boleh disatukan lagi dengan kasih-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan, masing-masing berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau melihat kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dalam peringatan Parents Day hari ini, kami bukan sekedar ingin mengingat kebaikan Tuhan, tapi kami juga ingin mengingat pergumulan-pergumulan kami. Jikalau di antara kami yang sedang beribadah dari rumah masing-masing, Tuhan melihat kehidupan keluarga kami, belum mencerminkan kehidupan keluarga Kristen yang seharusnya. Suami sering bertengkar dengan istri. Ada konflik yang tidak berkesudahan. Bahkan mungkin suami dan istri sedang pisah rumah hari ini. Orang tua juga mungkin sedang bergumul dengan anak-anaknya. Ada konflik demi konflik yang terus terjadi. Orang tua tidak bisa mengerti anak. Anak sulit memahami orang tua. Bahkan suami dan istri mungkin bergumul dengan mertua mereka masing-masing. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkenan untuk memulihkan kehidupan kami, memulihkan kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi satu momen kembalinya masing-masing anggota keluarga kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang menaburkan lagi cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Engkau yang kembali merukunkan kami. Tuhan yang kembali menyatukan kami. Dan biarlah setiap kami yang selama ini keluarganya selalu akur, selalu rukun, boleh terus bergumul bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan tidak membiarkan dosa masuk sehingga menghancurkan kehidupan keluarga kami. Biarlah ya Tuhan, sekali lagi ada keluarga-keluarga yang dipulihkan, ada keluarga-keluarga yang dijamah, diselamatkan oleh Tuhan. Karena karya-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu juga berlaku buat setiap kami yang mengharapkan pengampunan dan kehidupan yang baru hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, mari kita membacakan bersama-sama Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mari kita meresponi kebenaran firman-Nya ini.
kita tidak mungkin bisa menaati, mengasihi, menghormati orang tua kita tanpa kasih Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Biarlah boleh makin nyata cinta kita kepada Tuhan dan sesama, seturut pengakuan iman kita. Apa yang kita percaya, itulah yang akan kita lakukan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Mari kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Indah sekali, ada kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kita untuk mendengarkan puji-pujian dari anak sekolah minggu dan youth. Mereka mempersembahkan pujian yang berkisah tentang seorang anak yang meminta maaf kepada orang tuanya. Mari kita saksikan pujian. Teruntuk semua orang tua, papa dan mama, terima kasih untuk semuanya, semua yang telah papa mama berikan bagi kami. Kasih sayang, perhatian, teguran, dari kami kecil hingga sekarang, yang tidak mungkin bisa kami balaskan. Namun terkadang kami malah melakukan sebaliknya. Kami tidak dapat menunjukkan kasih sayang kami. Tapi kami anak-anakmu akan tetap terus mencintaimu sampai masa tua, bagaimanapun keadaan papa dan mama. Kami akan tetap terus mencintai papa dan mama. Happy Parents Day 2020. Tuhan memberkati. I apologize for the things that I've done in the past. That went against your judgment. I know that all you wanted was for my very best, and I'm thankful for the time that you spent. Bringing me up, showing me love, enduring the way cause loving me the same. Oh, that I made mistakes overrated. I do regret and I'm trying to change. I just wanna say
Sebuah keluarga akan indah ketika Tuhan yang memegang pimpinan. Ketika mempersiapkan lagu ini saya teringat satu pelajaran di kelas premarital. Waktu itu saya jadi pesertanya Bapak Ibu. Dan ketika itu saya diperkenalkan dengan sebuah konsep segitiga. Di mana segitiga di titik yang atas ada Tuhan dan di titik yang bawah ada suami, istri, dan anak-anak. Ketika yang di bawah break atau terjadi masalah, selama yang di atas tetap bersatu, maka Tuhan akan menyatukan. Tapi kita harus waspada sekali ketika yang di atas itu terlepas dari kita, maka ketika kita terjadi masalah, ini akan menghancurkan. Bagaimana dengan keluarga Anda? Mari kita sama-sama mempersiapkan hati. Kita mau menyanyikan Tuhan memegang pimpinan. Dari lagu ini kita mau komitmen bersama bahwa Tuhanlah yang memimpin keluargaku. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya sebab Tuhan Tuhan memegang pimpinan, tanganku teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin. Tuhan memegang pimpinan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Dengan setengah suara siapkan hati kita. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama memperingati Hari Bakti Orang Tua atau Parents Day. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Sebelum kita, silakan duduk saudara-saudari sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah suasana di mana kami mengalami pandemi virus corona 19. Kami boleh tetap merasakan kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau berjanji, sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu beserta dengan kami. Kami bersyukur Engkau adalah gembala kami yang baik, yang akan menuntun jalan hidup kami, melewati semua pergumulan, semua kesulitan ini, karena Engkau berjanji beserta dengan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya, menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan Happy Parents Day kepada setiap kita yang menjadi orang tua. Kiranya Tuhan boleh memakai kita menjadi orang tua sebagai imam keluarga yang akan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang godly man, yang seumur hidupnya tidak meninggalkan jalan Tuhan. Dan bagi kita yang menjadi anak-anak, biarlah Parents Day ini juga mengingatkan kepada kita untuk menyatakan rasa terima kasih kita, untuk menyatakan bakti kita, hormat kita kepada orang tua kita yang sudah berjerih lelah mendidik dan membesarkan kita. Firman Tuhan berkata seperti demikian. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 32 mengajarkan kepada kita supaya kita harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Saudara-saudari sekalian, message dari firman Tuhan ini sangat jelas dan kuat. Kita bukan hanya harus menaruh hormat kepada orang tua kita sendiri, tapi kita juga harus menaruh hormat kepada semua senior kita. Dan sikap yang demikian didasari oleh hati yang takut akan Tuhan. Di lain sisi sebagai orang tua, biarlah kita juga boleh menjadi orang tua yang patut diteladani oleh generasi seterusnya. Karena kita menjalankan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, zaman ini banyak keluarga yang kehilangan figur pemimpin, sehingga menghasilkan keluarga yang disfungsi. Keluarga disfungsi adalah keluarga yang tidak sehat secara emosional dan kejiwaan, sehingga juga menghasilkan anak-anak yang terluka, yang kehilangan rasa aman, kehilangan cinta kasih di dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan otoritas kepada orang tua untuk memimpin dan mendidik anak-anak kita. Otoritas ini bisa kita gambarkan seperti sebuah payung yang besar, sehingga anak-anak boleh terlindung, merasa aman di bawah payung yang besar ini, terlindung dari panasnya terik matahari dan dari hujan yang deras. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu sekalian, bila mana payung itu bocor, payung itu berbolong-bolong, maka payung itu bukan hanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Sebaliknya, air hujan tetap menetes, sinar matahari tetap masuk, payung itu tidak mampu melindungi anak-anak kita. Demikian juga sebuah keluarga, jikalau otoritasnya bocor, orang tua kehilangan wibawa, kehilangan otoritas, kehilangan kepemimpinannya, maka keluarga itu kehilangan rasa aman dan anak-anak mengalami pertumbuhan yang tidak sehat. Anak-anak kehilangan rasa aman,
Bahkan juga anak-anak mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak luka di dalam keluarga tersebut. Keluarga Imam Eli adalah contoh keluarga yang kehilangan figur pemimpin di dalam keluarga. Anak-anak Eli tumbuh besar di dalam lingkungan bait Allah. Alkitab mencatat bahwa mereka adalah orang-orang dursila yang tidak menghormati Tuhan. Mereka memandang rendah, memandang remeh korban persembelihan. Dan pada waktu umat Tuhan sedang memberikan persembahan korban, mereka dengan beraninya merampas daging korban dari umat Allah. Bapak Ibu sekalian, mengapa anak-anak Eli bisa berbuat seperti demikian? Bukankah mereka adalah anak imam? Bukankah mereka lahir dan besar di dalam lingkungan bait Allah? Alkitab mencatat seperti demikian. Karena Eli tidak mendidik mereka dari kecil memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Tuhan menegur Eli dan mengatakan seperti demikian. Engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati Tuhan. Karena Eli lebih menghormati, lebih mengasihi anak-anaknya daripada mengasihi Tuhan. Sehingga anak-anak Imam Eli menjadi anak-anak yang dursila. Anak-anak yang tidak takut kepada Tuhan. Dan kita bisa mengetahui bagaimana tragisnya akhir daripada kehidupan keluarga Eli. Karena Eli lebih menghormati Tuhan, lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kita melihat ada beberapa sebab terjadi kehilangan kepemimpinan di dalam keluarga. Sebab yang pertama adalah kekacauan peran di dalam keluarga. Mungkin kita pernah mendengar istilah house husband, ya, bukan housewife ya, tetapi house husband. Jadi sebelum menikah, sepasang calon pengantin ini mereka sudah sepakat bersama. Nanti kalau sudah menikah, istri boleh bekerja di luar rumah, menjadi tulang punggung keluarga. Dan suami memilih tinggal di dalam rumah, stay at home, untuk mengurus anak, untuk memasak, membersihkan rumah dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu menjadi pilihan mereka. Berbeda Bapak Ibu sekalian kalau di dalam perjalanan keluarga kita, suami kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, sehingga istri mau tidak mau mengambil alih atau menjadi tulang punggung keluarga untuk membantu suami di dalam mencari nafkah. Itu berbeda. Tapi ini sebelum mereka menikah, mereka sudah sepakat istri bekerja di luar dan suami memilih menjadi house husband. Ini tentu saja bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita suami adalah tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap penghidupan keluarga. Atau juga kekacauan peran di dalam keluarga juga disebabkan karena keluarga-keluarga memiliki ibu yang tiger mom atau super mom. Saya percaya ibu-ibu GKI Sunter tidak seperti demikian ya. Nah, tiger mom atau super mom. Jadi karena ibu itu terlalu dominan di dalam keluarga atau ibu ini terlalu hebat luar biasa, dia serba bisa. Sedangkan ayah lemah kepemimpinannya. Sehingga sang ibu mungkin gregetan, tidak sabar, akhirnya dia mengambil alih kepemimpinan di dalam keluarga. Kemudian juga kekacauan peran di dalam keluarga terjadi di dalam keluarga LGBT. Bapak Ibu sekalian, bulan Mei tahun yang lalu ketika saya ada di Australia menemani anak saya yang melahirkan. Saya membaca di sebuah klinik anak-anak kata-kata yang tertera di dinding klinik ini seperti demikian. What is a family? A family is one mother and one father and children. A family is one mother and one child. Ini keluarga single parent ya. One father and one child, single parent. Two mother and one child. Two father and one child. What is a family? A family is one mother and one dog. Satu ibu, satu anjing itu juga satu family. Lalu di bagian bawah kalimat tersebut dicantumkan, we are
happy family. Bapak Ibu sekalian, saya sedih banget ketika saya membaca kata-kata tersebut. Padahal yang datang ke klinik itu adalah anak-anak, baby dan anak-anak. Jadi dari kecil sudah ditanamkan konsep, siapapun kalian di dalam keluarga, baik ibunya itu, orang tuanya terdiri dari 2 ibu atau 2 ayah, it's okay. Bahkan 1 anjing dan 1 ibu itu 1 keluarga. Yang penting we are happy family. Bapak Ibu sekalian, di dalam zaman yang kacau ini juga terjadi kekacauan peran yang begitu luar biasa di dalam keluarga-keluarga. Sehingga anak-anak itu sudah kehilangan figur, kehilangan peran, kehilangan teladan peran daripada orang tua. Marilah kita kembali kepada pengajaran firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-10, Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan baru di dalam Kristus. Bagaimana kehidupan baru di dalam Kristus juga memiliki satu relasi yang baru di dalam Kristus. Relasi yang dipulihkan oleh Tuhan. Relasi yang dikembalikan kepada relasi yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan berkeluarga. Saudara-saudari sekalian, di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, di sini tercantum ada 6 kali kata tunduk. 6 kali kata tunduk. Dan kata tunduk di sini adalah sama dengan artinya dengan kata tunduk di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kalau kita ingin berbicara secara strict dari firman Tuhan ini, artinya Paulus ingin mengajarkan seperti kamu tunduk kepada pemerintah, seperti seorang rakyat tunduk kepada pemerintah, demikian juga seharusnya anggota-anggota keluarga itu tunduk kepada kepala keluarga. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Atau terjemahan yang lain, tunduklah kamu satu kepada yang lain. Jadi artinya bukan hanya istri harus tunduk kepada suami, tapi juga suami juga terpanggil untuk satu dengan yang lain saling menundukkan diri di bawah Kristus. Jadi dengan kata lain, kalau seorang suami ingin supaya istrinya tunduk kepadanya, maka si suami itu sudah harus terlebih dahulu tunduk taat kepada Kristus dan mengasihi istrinya. Ketundukan seorang istri kepada suami adalah respon daripada kasih istri kepada kasih suami kepada istrinya. Kalau seorang suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, saya percaya tentu istri-istri ini dengan sukacita, dengan rela hati ingin menundukkan diri kepada suaminya. Dan kalau istri-istri dengan sukarela, taat, rendah hati untuk tunduk kepada suaminya, maka sang suami pasti juga mencintai istrinya. Seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan ini. Saudara-saudari sekalian, seorang istri yang tunduk kepada suami, dia akan memberikan teladan kepada anak-anak untuk menaruh hormat kepada orang tuanya. Pada zaman ini, ego manusia itu begitu besar. Ya, ego begitu besar sehingga rasanya sulit bagi kita, ya, khususnya untuk istri-istri yang berkarir, berprestasi, yang merasa saya juga sama kemampuan saya dengan suami. Kenapa saya harus mendengarkan dia terus-menerus? Saudara-saudari sekalian, pada zaman ini ego manusia begitu besar. Tapi biarlah kita tetap kembali kepada pengajaran firman Tuhan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Ketundukan istri kepada suami itu memberikan teladan kepada anak-anak dan seisi keluarga untuk tunduk juga kepada orang tua. Saya ingat pada waktu anak-anak saya masih kecil, waktu itu kami melayani di kota Jambi. Setiap kali perayaan Imlek, kota Jambi itu penuh dengan suasana nuansa Imlek. Dan jemaat itu saling berkunjung satu dengan yang lain. Suasana itu sangat meriah. Ada satu kali perayaan Imlek. Waktu itu putri sulung kami masih kecil, saya lupa sekitar mungkin kelas 4 atau kelas 3 begitu ya. Hari ini dia sudah menikah dan sudah menjadi ibu seorang anak. Pada waktu itu dia masih umur 8 atau 9 tahun. Nah, besok adalah perayaan Imlek. Dia bilang kepada saya, "Mami, besok saya tetap sekolah." Ya, karena
waktu itu, zaman itu ya, kita hari raya Imlek itu belum menjadi hari raya nasional. Saya besok akan sekolah karena besok ada ujian. Lalu saya bilang kepada suami saya, kepada papanya, besok Airin akan sekolah ya, karena ada ujian. Sebelumnya kita sudah janjian akan ibadah di gereja, kemudian kita akan berkunjung ke beberapa jemaat. Lalu papanya mengatakan seperti demikian, ini hari besar kita orang Chinese, mana boleh kamu pergi ke sekolah, harus izin dong, begitu ya. Jadi saya bilang kepada suami saya, ini kan dia ujian, dia hari ini sudah belajar, dia ujian, ya wajarlah, masuk akal kalau kita izinkan dia untuk tidak ikut perayaan Imlek, lalu dia pergi ke sekolah. Papanya ngotot, anak saya juga ngotot. Biasa anak saya ini selalu dia menurut kepada orang tua, tapi hari itu dia merasa dia benar. Saya pikir anak saya juga benar, ya anak saya juga benar, dia harus ikut ujian di sekolah. Lalu akhirnya saya pikir-pikir sebentar, bagaimana caranya mencari solusi. Lalu saya bilang kepada anak saya begini, sudahlah Airin, kamu tetap pergi ujian, ya kamu tetap pergi ujian, ya sudah ujian kamu minta izin sama wali kelas, dan sebelum kamu berangkat ke sekolah bawa pakaian baju baru, baju Imlek. Nanti kita ganti baju di gereja, karena sekolah dengan gereja itu seberangan ya. Jadi kamu bisa ganti baju di gereja, kamu masih bisa ikut ibadah, nanti kamu ikut papi mami untuk pergi berkunjung ke rumah jemaat. Saya sampaikan kepada suami saya. Lalu dia bilang, oh, oke juga ya, baik juga ya seperti demikian. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan seperti demikian. Seorang ibu atau seorang ayah, kita harus berperan sebagai juru damai antara orang tua dan anak. Kadang-kadang ada masalah yang tidak terselesaikan. Maka si ibu atau si ayah tidak boleh menjadi provokator antara orang tua dan anak. Tetapi kita harus menjadi jembatan, kita harus menjadi juru damai. Kita memohon hikmat bijaksana yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa menjadi juru damai. Kita bisa menjadi jembatan komunikasi antara orang tua dan anak-anak kita. Yang kedua, kekacauan peran atau kekacauan kepemimpinan dalam keluarga terjadi karena keterbatasan waktu bersama dengan keluarga. Saya membaca sebuah kalimat yang sangat berkesan di hati saya akhir-akhir ini di dalam sebuah buku. Dikatakan seperti demikian, ketika kita mengantar anak kita ke sekolah, anak-anak itu bukan seperti pakaian yang dibawa ke tempat laundry untuk dicuci. Dan kemudian kita mengharapkan diterima kembali dalam keadaan yang sudah bersih, rapi dan wangi. Jadi anak-anak kita ketika kita mengantar ke sekolah, mereka bukan seperti kita mengantarkan pakaian ke laundry. Pulang dari sekolah kita mengharapkan mereka sudah bersih, rapi dan wangi. Bapak Ibu sekalian, pada waktu sekarang ini learning from home, banyak orang tua mengeluh, aduh susah banget ya mendidik anak di dalam keluarga. Belajar di rumah. Saya pikir mungkin ini juga kesempatan yang baik supaya kita lebih menghargai, mencintai guru-guru dari anak-anak kita. Orang tua adalah guru, role model yang terbaik bagi anak-anak. Pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan di dalam keluarga. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita perlu menyediakan waktu bersama-sama keluarga, bersama anak-anak. Membina relasi yang lebih baik, yang lebih kuat, yang lebih solid. Pada saat-saat seperti demikian kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak waktu. Kita berrelasi dengan suami kita, dengan istri, dengan anak-anak kita. Supaya kita bisa lebih mengerti kesulitan, pergumulan, perasaan mereka. Dan juga adalah waktu yang begitu indah pada saat-saat seperti demikian. Kita diberikan kesempatan untuk diam di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, berbicara kepada setiap kita melalui peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pengusaha muda yang sukses di kota Jakarta ini. Dia adalah komisaris yang membawahi sebuah grup anak perusahaan yang punya 6 anak perusahaan. Pada suatu hari ayah daripada 3 putra ini yang berusia 12, 9 dan 7 tahun.
Dia mengikuti sebuah seminar dan dari seminar ini, seminar parenting, ayah ini diingatkan dengan satu nilai yang sangat berharga. Dia diingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun di luar tidak akan dapat membayar kegagalan membangun hubungan yang baik bersama pasangan dan anak-anak. Keberhasilan seperti apapun, puncak prestasi seperti apapun di luar rumah tidak dapat membayar kegagalan membangun hubungan yang baik bersama pasangan dan anak-anak dalam keluarga. Karena itu pengusaha muda yang sukses ini dia akhirnya mengambil komitmen. Setiap Kamis sore dan Minggu dan malam dia akan stay at home bersama anak dan istri. Lalu dia juga memberitahukan kepada semua mitra bisnisnya bahwa dia tidak akan menghadiri rapat-rapat yang diadakan Kamis sore atau Kamis malam. Mula-mula mereka sangat tidak bisa mengerti akan komitmen daripada pengusaha sukses ini. Tetapi setelah ia konsisten melakukan komitmen ini dan dia sendiri merasakan hubungan dengan istri dan anak menjadi lebih dekat dan lebih baik, maka mitra bisnisnya juga mencontoh daripada pengusaha ini. Mereka juga mencontoh pengusaha ini. Bapak Ibu sekalian, kehilangan waktu dan momen bersama keluarga adalah satu kehilangan yang begitu besar yang tidak bisa kita gantikan dengan apapun juga. Hari ini terjadi loss leadership di dalam keluarga. Ayah karena tidak menjalin hubungan yang baik dengan anak, karena tidak ada relasi yang baik dengan anak, sehingga begitu ayah pulang dari kantor menegur anak itu lebih mudah merasa terluka dan tersinggung. Tetapi kalau ada relasi yang baik, ada hubungan cinta kasih yang baik, ikatan batin yang baik, saya rasa anak itu lebih bisa menerima, mengerti kalau anak itu ditegur, dinasehati dan sebagainya. Yang ketiga dan yang terakhir, penyebab daripada kehilangan kepemimpinan di dalam keluarga sesungguhnya adalah karena hilangnya kasih di dalam keluarga atau menjadi tawar kasih di dalam keluarga. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 mengatakan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Siapa yang menutupi pelanggaran itu mengejar kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kasih Tuhan di dalam keluarga, saya percaya, kita semua percaya, banyak masalah kecil itu bisa diatasi. Banyak salah paham itu bisa dihindari. Banyak masalah besar bisa diselesaikan di dalam cinta kasih Tuhan. Banyak masalah timbul di dalam keluarga. Sesungguhnya akar masalahnya itu karena kurang kasih. Atau kasih dalam keluarga itu sudah menjadi tawar. Sehingga satu dengan yang lain tidak rela membayar harga. Karena kepentinganku lebih utama daripada kepentingan seluruh keluarga. Membuat kita tidak rela membayar harga untuk orang tua kita yang sudah lansia. Tidak rela membayar harga juga untuk anak-anak kita dan sebagainya. Saya dalam satu kurun waktu yang panjang, saya cukup lama melayani di Komisi Kaleb. Saya memperhatikan orang tua yang berbahagia adalah orang tua yang dicintai, dikasihi oleh anak-anaknya. Tidak tentu keluarga itu menjadi kaya raya, tetapi keluarga itu penuh dengan cinta kasih. Keluarga itu saling menerima, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi sebaliknya orang tua yang diterlantarkan oleh anak-anaknya. Orang tua yang kesepian karena mereka kehilangan cinta kasih daripada anak-anaknya. Betapa menyedihkan, betapa kita merasa prihatin dengan orang tua seperti demikian. Saudara-saudari sekalian, pada waktu kami melayani di kota Jambi, ada satu keluarga jemaat kami yang saya sangat berkesan di hati. Dan keluarga ini mereka sekarang sudah stay di Bandung. Setiap kali kami pergi berlibur di Bandung, kami selalu mengunjungi keluarga ini. Dan keluarga ini mempunyai 4 orang anak dan 3 dari anak mereka itu semua sudah sukses, ya berhasil dan berkeluarga. Hanya ada 1 anak, kita lihat yang di tengah itu ya, sekarang ini usianya itu sudah 50 tahun sekian, lebih kecil beberapa tahun dari saya.
Dan dia terlahir sebagai anak yang IQ-nya kurang, ya, IQ-nya kurang. Sehingga anak ini dari kecil disekolahkan di sekolah luar biasa. Dan umur 7 tahun dia baru bisa berjalan. Tetapi satu hal yang sangat berkesan di hati kami. Kedua orang tuanya sangat menyayangi anak ini. Setiap kali pergi ke gereja selalu dituntun, pergi ke pesta suami istri selalu menuntun anak ini. Mereka pergi ke luar negeri selalu dituntun, selalu diajak. Penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang dari orang tua. Dan pada waktu bulan Juli yang tahun yang lalu kami berkunjung ke keluarga ini, kami melihat mereka happy family, mereka happy sekali. Karena apa? Karena ada kasih sayang yang berlimpah-limpah, yang bisa menerima anak yang cacat, diterima dengan penuh kasih sayang. Saudara-saudari sekalian, hari ini mungkin kita tidak memiliki anak yang sukses di dalam pekerjaan, di dalam prestasi. Anak-anak yang membuat kita bangga seperti anak-anak dari keluarga-keluarga yang lain. Tetapi mereka, yaitu anak-anak kita, bisa memiliki anak yang orang tua yang hebat seperti kita. Orang tua yang berjiwa besar, lapang dada, menerima dan menghargai setiap anak itu apa adanya mereka. Hai anak-anak, orang tua kita hari ini mungkin tidak sekuat dan segagah dulu lagi. Mereka sudah sakit-sakitan, kadang-kadang juga menjengkelkan. Tetapi mereka mengharapkan punya anak-anak yang mencintai mereka, yang rela memberikan yang terbaik kepada orang tua. Seperti pada waktu kita kecil, orang tua kita sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu sekalian, Thomas adalah seorang ayah yang tinggal di sebuah pedesaan Amerika. Sejak umur 6 tahun, Thomas sudah kehilangan kedua orang tuanya. Pekerjaan sehari-hari sangat sederhana sebagai petani, memelihara beberapa ekor sapi dan memerah susu. Prestasi seumur hidupnya hanyalah berhasil membangun 5 buah rumah dari kayu. Thomas mencintai perdamaian, rajin bekerja, hidup jujur, dan bermoral baik. Saudara-saudari sekalian, apa yang luar biasa daripada ayah yang sederhana ini. Namun dari seorang yang sangat sederhana, tetapi yang berhati jujur dan takut kepada Tuhan. Dia berhasil mendidik seorang anak yang luar biasa, yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln pernah berkata seperti demikian. Ayahku bersikukuh, jangan sampai anak-anaknya hidup susah karena kurang pendidikan. Bapak Ibu sekalian, keluarga kita mungkin banyak pergumulan. Relasi keluarga tidak seperti yang kita harapkan. Ditambah lagi virus corona yang menambah panjangnya pergumulan keluarga kita. Tetapi anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita untuk melewati semuanya. Dengan bersandarkan kepada kasih Tuhan, kita percaya segala sesuatu akan dipulihkan, keluarga kita akan dipulihkan. Seorang hamba Tuhan berkata seperti demikian, di dalam segala ketidaksempurnaan keluarga kita, ada anugerah Tuhan yang sempurna, yang selalu menopang kita. Di dalam segala ketidaksempurnaan keluarga kita, ada anugerah Tuhan yang selalu menopang kita, sehingga kita boleh sanggup menjalani hari-hari di depan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Walaupun kami sebagai orang tua memikul tanggung jawab yang berat untuk mendidik, membesarkan anak-anak kami. Acap kali anak-anak kami bukan menjadi anak yang manis, tetapi seringkali mereka membangkang kepada orang tua. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau memberikan cinta kasih yang berlimpah-limpah kepada kami, kesabaran seperti kesabaran Kristus untuk mendidik, membesarkan anak-anak kami, sehingga kelak kemudian hari mereka akan terus berjalan dalam jalan Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan penghiburan bagi kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap tumbuhkan kasih di dalam keluarga kita. Jangan biarkan kasih itu lenyap. Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita
perlu memberikan kasih kepada sesama kita, terutama kepada keluarga kita. Mari jemaat sekalian, kita mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan gadget kita siapkan persembahan kita dengan sungguh. Nanti akan keluar slide persembahan. Jemaat siapkan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita selalu butuh Tuhan dan Dialah perlindungan kita. Dan kepada Dialah kita bersandar. Lingkupiku dengan sayap, naungiku dengan kuasa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di layar Anda ada melihat mungkin QR code atau account dari gereja kita. Silahkan Bapak Ibu memberikan persembahan. Sementara di ruangan ini ada kotak persembahan yang dipersiapkan sebagai lambang persembahan kita. Silahkan Bapak Ibu di rumah melakukan persembahan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan berdoa pada Tuhan agar persembahan ini bermanfaat dan berguna untuk membangun kerajaannya lebih dan lebih lagi. Lingkupiku Tuhan dengan sayap, naungiku dalam kuasa-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
tengah badai yang begitu bergelora, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Di tengah segala keterbatasan, kami masih bisa bersekutu dalam ibadah. Ini adalah suatu anugerah yang indah. Tuhan, kami mau berdoa, kami sudah memberikan persembahan padamu. Kau lihat orang-orang yang sudah memberikan, Tuhan. Kau tahu pergumulannya, kau tahu apa yang sedang dihadapi. Tapi di tengah kesulitan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Agar kau jadikan uang materi ini menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau lihat setiap hati jemaat yang memberikan. Berkati Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Berita penggembalaan. Saudara-saudara, kita hari ini kita sama-sama merayakan Parents Day. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, biarlah sungguh dapat menguatkan para orang tua, ayah dan ibu secara khusus di dalam bagaimana memimpin anak-anak. Ya, oleh sebab itu di saat-saat seperti ini, ketika keluarga semuanya berkumpul di rumah bersama-sama, kita pererat ikatan keluarga, orang tua dan anak bisa berkomunikasi dengan baik. Di saat-saat yang sulit seperti ini, jangan lagi kita menambah kesulitan di dalam keluarga dengan adanya hubungan suami istri yang tidak baik, tidak harmonis, orang tua dengan anak juga. Mohon Tuhan menolong kita. Kita rindu saudara sebagai keluarga yang kita dapat memuliakan Tuhan melalui keluarga kita. Kita terus berdoa bagi banyak orang, ya, kita sebagai orang tua, kita adalah leaders. Kita memberikan contoh, teladan kepada anak-anak. Nanti kelak anak-anak juga memberikan akan contoh kepada anak-anak mereka, cucu-cucu. Ya, sebab itu biarlah sungguh kita mau terus menjadi keluarga yang lebih baik. Saudara, saya sebagai gembala terus menghimbau juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus mempertahankan akan spirit kita, iman kita. Kita tidak pernah menyerah, kita berdoa terus, Tuhan menolong kita di dalam segala keadaan, usaha, pekerjaan mungkin yang ada kendala, kita mohon anugerah daripada Tuhan. Dan itu tidak menghilangkan akan iman kepercayaan kita atau melemahkan iman kita. Tapi biarlah kita terus dapat bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan biarlah saudara tetap di dalam tangan pemeliharaan Tuhan, tetap jaga diri baik-baik, jaga kesehatan dengan baik, tapi tidak juga terlalu merasa khawatir dan ketakutan sehingga kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara, mari kita sama-sama berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan pada saat ini. Kami mau berdoa biarlah Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang mengontrol akan seisi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa ya Tuhan, untuk menolong akan setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap orang, bahkan memulihkan akan dunia ini dari pandemi yang sedang terjadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau yang tidak menerima Tuhan, biarlah semuanya juga dapat berbalik dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi keluarga-keluarga. Hamba ingin berdoa ya Tuhan bagi para orang tua. Mereka dapat mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Sebagaimana perintah daripada Tuhan. Mereka mengajarkan firman sejak anak-anak di dalam masa kecil mereka. Pagi, siang, malam mereka mengajar anak-anak, mendidik anak-anak mengenal Tuhan. Dan mengenal akan kemurahan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya melalui perkataan, namun juga melalui teladan kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak ya Tuhan. Kami berdoa biarlah anak-anak juga boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, perintah daripada Tuhan untuk menghormati akan orang tua, menghormati ayah ibu sebagaimana mereka menghormati Tuhan. Tuhan Bapa di surga, biarlah
kami keluarga semuanya boleh menjadi anak-anak yang sungguh taat kepada Tuhan. Dan kami rindu melalui keluarga kami ya Tuhan, kami dapat memuliakan Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga yang saat ini ada kendala-kendala ya Tuhan, hubungan yang tidak harmonis, orang tua, suami istri, orang tua anak, orang tua dengan menantu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong akan setiap mereka belajar untuk saling mengampuni, belajar untuk saling merendahkan diri dan berusaha untuk memulihkan hubungan sehingga mereka dapat menikmati akan berkat-berkat yang Tuhan curahkan ke dalam keluarga dan mereka dapat merasakan indahnya di dalam satu keluarga hidup bersama ya Tuhan. Tuhan berdoa pergumulan-pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam kesehatan, Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga yang memimpin. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mengembalikan segala puji, syukur, hormat kami kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今到永永远远。阿门。Silakan duduk saudara sekalian yang terkasih, dan sebagaimana biasa pakai waktu beberapa menit berdoa bersama sebagai satu keluarga di rumah. Kiranya Tuhan memberkati.